Itu nggak bisa. Gitu. Jadi kita harus perlengkapi dengan metode di sana. Nah, metode kalau mau buy and hold harus trend following. Indikatornya harus indikator trend. Karakter sahamnya harus karakter saham yang sesuai dengan metode trend following. Nggak boleh kontradiktif. Sangat nggak bisa di sana. Nah, kalau kita udah bisa men-solve dua hal tersebut ya, sahamnya apa dan metodenya apa, tinggal kita ngejaga hati deh. Ngejaga hati. Jalanin plan Anda, jalanin trading plan Anda, no matter what, gitu. No matter what. Itu harus dijalanin. Karena kalau udah bener pilih saham, metode udah bener, ujung-ujungnya kitanya doang yang gak yakin, ujung-ujungnya pasti naik dikit dijual di sana. Dan akhirnya kembali lagi, jam terbang menentukan. Tapi jam terbang menentukan bagi kita kalau apa? Kalau kita berhasil menggunakan metode yang sama terus-menerus. Kalau teman-teman jam terbang di saham 5 tahun, ada yang 10 tahun, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Ada nggak teman-teman? Ada. Ada. Nggak pernah bisa untung. Udah 10 tahun di saham. Ada. Kenapa? Tiap tahun, tiap bulan, tiap kuartal ganti cara. Dengar si A, besok dengar si B, besok dengar si C, trading saham, jual beli, apa segala macam, gitu kan? Gonta-ganti, teman-teman mau 20 tahun di market, nggak akan bisa. Dan kesimpulannya adalah, lu belajar apa sih 20 tahun di market? Gua belajar bahwa di market itu nggak ada yang pernah pasti. Setiap tahun selalu berubah. Jadi kita harus bisa menyesuaikan kondisi. Itu jawaban apa itu namanya? Di sana. Ya kan? Kita di stock market pengen apa? Pengen mengubah finansial kita kan? Jadi apa? Jadi ya tidak ada alasan tuh bahwa udah 5 tahun di market nggak menghasilkan apa-apa gitu loh. Nggak ada progres apapun. Artinya ada something wrong yang kita lakukan. Kadang secara psikologis yang membuat kita sulit untuk bisa nyimpen saham adalah pertama, takut. Kedua, merasa serakah. Siapa yang suka berpikir seperti itu? Udah yuk, lu jangan serakah, itu udah dikasih untung di depan, jual aja, nanti daripada nggak jadi untung jadi rugi. Suka mikir gitu nggak? Wah gila, dalam seminggu udah untung 10%. Wah harus disyukuri. Bener, setuju. Udah syukuri. Udah yuk, lu jual aja. Udah dikasih nih 10%, jual aja. Gitu kan? Jual aja. Nanti gak jadi untung lo. Kita berpikir kita terlalu serakah di sana. Atau kadang udah naik, dijual, terbang gitu ya. Ya sudahlah, ini bukan rezeki kita. Nanti cari rezeki tempat lain. Bukan gitu. Kita pernah beli sahamnya aja, itu udah rezeki. Tapi rezekinya keburu dibuang. Kayak kita dapat warisan, uang gede, tiba-tiba lotre, apapun itu. Wah rezeki. Langsung habis. Sama kayak saham juga sama. Gitu loh. Gimana kita bisa bilang itu bukan rezeki kita? Itu sahamnya udah disimpan, udah dibeli. Kenapa buru-buru dijual? Di sana. Nah, jadi yang harus kita ingat adalah mengenai urusan jangan maruk, jangan serakah, bukan rezeki. Sebenarnya bukan itu masalahnya, teman-teman. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah satu. Tidak pede dengan sahamnya karena tidak punya metode. Itu doang, teman-teman. Karena nggak punya metode. Karena dia nggak punya metode, dia berasumsi, berandai-andai. Dan ketika beneran untung, naik dikit 5%, 10%, dia akhirnya tidak punya gambaran besar ini saham tuh bisa seperti apa. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya naik dikit dijual. Jadi,
itu bukan masalah serakah, itu bukan masalah maruk untuk bisa untuk kita menjual terlalu cepat, tapi itu masalah takut, gitu. Takut nggak jadi untung, takut nggak jadi ini, takut nggak jadi itu. Jadi saya bukan bicara mengenai kita harus cari untung segede-gedenya ya, bukan. Kalau sahamnya bisa naik banyak, kenapa dijual cepet-cepet? Padahal kita udah pegang, teman-teman. Kita udah pegang saham tersebut. Nah, itulah tentang metode. Oke? Nah, jadi itu dia. Kenapa saham naik dikit dijual. Dan kita belum bahas mengenai yang kedua. Naik dikit dijual, turun banyak di hold. Nah, kenapa di hold? Karena kita selalu suka melihat harga murah. Setuju gak? Teman-teman beli mobil nawar gak? Minta bonus gak? Pasti minta bonus. Teman-teman belanja di kalau di mall nggak bisa lah ya, kalau di mall nggak bisa. Kalau di mana, di Mangga 2, di tempat perdagangan dan lain-lain, nawar nggak? Ya nggak. Makin murah, makin seneng. Kan di situ. Beli sayur, beli buah, kalau bisa nawar nggak? Nawar banget. Masuk sekolah, nawar nggak? Ya nawar. Ya kan? Beli motor, nawar nggak? Nawar. Kan seperti itu. Namanya manusia lah ya, kan gitu ya. Nah, artinya apa? Kita punya psikologi untuk suka dengan harga murah. Dan ketika kita beli saham, harga turun, satu sisi memang, gua sayang nih, nggak dijual nih, ini turun terus. Tapi sisi lain, murah sih. Apa average down aja ya? Udah murah, average down. Udah murah, average down. Udah murah, average down. Udah murah, average down. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita nimbun barang. Padahal harusnya kita punya saham yang banyak waktu dia rally. Ketika dia turun, kita harusnya nggak punya sahamnya. Tapi karena psikologi itu, pas naik banyak, kita terlanjur jual sahamnya. Tapi pas turun, karena kita suka dengan harga murah, kita kumpulin. Dan akhirnya kita teringat dengan capital market dream. Capital market dream itu apa sih? Jadi sebuah opini di mana seorang itu menganggap bahwa investasi saham jangka panjang pasti untung. Simpen aja. Itu yang pertama. Kedua, ingat Warren Buffett. Dia simpen saham bisa lama, seumur hidup. Kita juga harus belajar seperti dia. Itu capital market dream, teman-teman. Di sana. Tapi masalahnya apa? Kita salah beli saham. Jadi kalau sahamnya salah, jangan mikirin Warren Buffett. Kayak gitu. Pikirinlah Luna. Salah kan? Totally wrong gitu kan. Kalau sahamnya benar, kita punya sahamnya, rally, silahkan pikirin Warren Buffett. Simpen yang lama. Nah, ini mikirin Warren Buffett ketika lagi susah. Ketika lagi harga naik, harga seneng, langsung dijual. Ya itu kan keliru gitu loh. Oke, gitu ya teman-teman ya. Saham naik dikit dijual, turun banyak disimpan. Karena apa? Karena kita no clue tentang karakter saham tersebut. Itu yang pertama. Kedua, kita nggak punya metode yang jelas. Dan yang ketiga adalah mental block. Maruk, jangan serakah, dan lain sebagainya. Padahal itu cuman faktornya sebenarnya lebih ke takut, teman-teman. Gini deh, bukan takut, ragu-ragu. Karena ragu-ragu, karena nggak kenal sahamnya, karena nggak ngerti metodenya, akhirnya apa? Naik dikit dijual. Kalau orang tidak nyaman, pasti maju mundur lagi. Kurang lebih seperti itu. Dan turun banyak disimpan. Karena apa? Karena kita pada dasarnya suka harga murah. Siapa sih nggak seneng? Kemarin pas jualan mobil, beli mobil, ada pembebasan PPNBM, sampai diskon berapa? Ratusan juta gitu kan. Beli CR-V bisa 100 juta lebih murah ya kalau nggak salah ya. 100 juta lebih murah. Siapa yang nggak pengen? Siapa yang nggak tertarik kan gitu kan? Saham juga sama. Tapi masalahnya kalau beli mobilnya bisa dipegang, didudukin, disetir. Kalau saham nggak bisa.
Oke, teman-teman, sekarang saya mau cek pertanyaan-pertanyaan nih. Udah banyak pertanyaan dari Mama Wati. Terima kasih pencerahannya Pak Rio, sama-sama. Jadi itu umum banget terjadi. Jadi gimana caranya biar nggak terjadi? Kita harus do something gitu loh. Jadi kita nggak bisa bicara udah nanti seiring dengan waktu saya pasti bisa ngehold saham lebih lama. Nggak bisa, nggak akan bisa kalau nggak pakai metode. Nah, di kelas Systematic Trading Management kita akan belajar bagaimana mempelajari karakter saham yang layak untuk dibeli, karakternya apa aja, yang cocok untuk trend following apa aja, indikator yang dipakai apa aja, dan strategi beli dan cara nyimpen gimana. Strategi beli, cara nyimpen dan lain-lain itu nanti akan dilengkapi dengan tools indikator RS modul yang saya sebutkan tadi yang ada di TradingView teman-teman semuanya. Oke, lalu dari Mirkas. Jangan percaya kepada siapapun di market selain percaya dengan diri sendiri sesuai trading plan. Betul, setuju. Jadi jangan hanya mengandalkan kata orang. Nggak akan bisa. Percaya deh, nggak akan bisa. You win some tapi you lose much. Kayak gitu, nggak bisa teman-teman. Kita di galeri saham, kita ada membership namanya GS Pro. Tapi di dalam GS Pro kita berikan tools, technical, indikator, RS modul di TradingView. Buat apa? Biar para member kita bisa mandiri. Karena kita lebih senang member kita itu, follower kita mandiri dengan tools daripada harus ngedenger doang. Enggak, gitu loh. Kenapa? Kalau mendengar doang, bisa untung nggak? Ya untung. Trading plan kita, jurnalnya bagus gitu kan. Tapi bisa jadi hanya naik dikit dijual, takutnya naik dikit dijual. Nah, disitulah kita membantu dengan tools. Sehingga di GS Pro, member-member ada guidance yang sangat spesifik. Level berapa beli, simpennya bagaimana, simpennya berapa lama, hingga nanti exitnya bagaimana, itu jelas semua. Jadi jangan hanya mengandalkan kata-kata. Itu yang paling penting ya. Lalu dari Pak Stephen X Halim. Saya kena toxic teman waktu lagi hold floating profit. Pas turun dicie-ciein. Ya, gitulah Pak. Jadi kadang trading itu kita somehow sendirian itu lebih bagus, teman-teman. Somehow sendirian lebih bagus. Yang penting apa? Yang penting kita punya metode dan punya trading plan. Kayak gitu ya Pak ya. Itu dia. Oke, lalu dari Pak Robin Gumilar. Pak Rio, strategi buy and hold trend following. Saat kita sudah ambil posisi buy, apakah perlu memantau saham setiap hari ketika pasar buka saat tren berlangsung? Bapak perlu pantau saham sekali 2 kali lah Pak dalam sehari. Karena apa Pak? Bapak harus tahu posisi saham ini masih dalam teritori tren yang Bapak lihat atau enggak. Di sana. Karena market bisa jadi bergerak sangat cepat. Jadi teritori tren seperti apa? Contoh. Misalnya kayak gini ya. Mana dia? Misalnya, nih saya kasih lihat di sini nih. Nah, oke. Kok gini? Sebentar. Ini RS modul nih. Ini teman-teman bisa lihat ini RS modul di sini. Jadi daily RS modul kita ilangin, lalu sebentar. Kok jadi gede sih layar Instagram untuk mantau ini saham ya? Nah, ini indikator nih. Indikatornya, nah nanti teman-teman punya namanya RS modul nih. Di kelas Systematic Trading Management kita akan pakai ini. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini nih. Contohnya gini Pak. Dia lagi rally. Lagi rally seperti itu. Nah, di RS modul ini kita tahu bahwa apa? Kita beli di sini ketika break resist. Gitu, beli di sini. Nyimpennya gimana? Selama dia di atas support garis merah ini simpen aja. Ini simpen aja gitu loh. Ini tangga naik, merem pun naik gitu loh. Nah, kita kadang kita butuh untuk mantau beberapa dalam sehari itu untuk melihat apakah kenaikan dia ini masih di atas parameter teknikalnya ini. Gitu. Itu yang pertama. Kedua,
ketika sudah naik, dia koreksi, candle merah 2 hari, kita juga harus pantau market, apakah penurunan ini masih kategorinya wajar, atau udah berbahaya. Nah, kalau dia masih di atas tangga merah, ya ini artinya masih wajar gitu loh. Jadi hanya untuk mencek Pak, untuk cek apakah pergerakan harga saham itu masih dalam teritori uptrend yang kita ekspektasikan dan masih layak untuk di hold. Nanti kita jual di mana? Di sini. Ketika dia tembus supportnya. Lumayan kan? Lumayan kan? Kalau trend following itu gimana? Dari sini naik candle hijau gede nih. Besoknya merah. Naik 15%, 12%. Udah dijual. Yes. 3 kali deposito. Tapi habis dijual, dia terbang sampai sini. 285% teman-teman. Gua pernah punya sahamnya, gua pernah beli sahamnya, gua beli di harga termurah, tapi sayang di candle kedua udah dilepas. Gitu ya Pak Robin ya. Jadi itu kurang lebih gimana cara kita untuk memantau market.